Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah bagaimana perasaannya saat ini. Jadi reading ini buat teman-teman yang lagi pendekatan, lagi suka dengan seseorang, atau buat kamu yang udah jadian juga bisa. Kita akan lihat ya, bagaimana perasaan dia saat ini, terutama kepada kamu. Dan aku akan langsung aja lihat dari oracle ini dulu. Oke, aku akan ambil 2 kartu. Ada calm dan ada elevate. Kalian bisa lihat di sini, dia ini sebenarnya sekarang lagi tenang, lagi nggak ada suatu hal yang berarti, atau dia berusaha untuk tenang. Jadi kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang gak enak nih antara kamu dan dia akhir-akhir ini atau beberapa waktu ini, aku lihat sih sekarang dia lagi dalam kondisi yang menenangkan dirinya. Jadi mungkin kalau sebelumnya ada badai atau angin ribut yang datang di hubungan kamu dan dia atau di proses perkenalan kamu dan dia, aku lihat sih sekarang dia dalam kondisi yang udah cukup tenang, sehingga kamu tenang aja juga, jangan terlalu berpikir yang gimana-gimana. Dan kalaupun misalnya sebelumnya kamu ngerasa komunikasinya lagi nggak intens nih antara kamu dan dia, yang mungkin ngobrolnya lagi dingin, kalau sekarang sih aku lihat hatinya mulai menghangat dari kartu ini ya. Lalu ada elevate di sini. Kelihatannya dia lagi punya pemikiran mengenai kepantasan, atau apakah dia ini bener-bener yakin akan bersama dengan kamu gitu loh. Jadi dia ngerasa mungkin ada hal tentang kamu dan dia yang sekiranya nggak berjalan seimbang, mungkin dari segi pola pikir, kedewasaan, bagaimana kamu dan dia menghadapi masalah, dan sebagainya. Aku lihat sekarang dia sedang menilai atau mempertimbangkan lebih tepatnya apakah memang dia dan kamu ini berkecocokan, ataukah sudah seimbang, ataukah memang ada sesuatu antara kamu dan dia ini yang masih harus banyak dipelajari lagi, yang masih banyak harus dikompromikan antara kamu dan dia. Jadi dia sedang mencari apa sisi terbaik saya, apa sisi terbaiknya kamu pada hubungan ini, atau pada perkenalan, pada proses pendekatan ini. Dan aku akan lihat dari tarotnya ya, untuk melihat kejelasannya ini apa. Ada the lovers. Oke, pantesan aja. Ada the tower. Ada two of swords. Ada temperance. Oke, dari sebaran kartunya yang di sini, yang bisa kukatakan bahwa mungkin di awal jadian, atau mungkin di awal perkenalan kamu dan dia ini ngerasa ada kecocokan. Jadi kamu lihat ya, ada rasa hangat, sama-sama hangat gitu loh antara kamu dan dia, yang mana kamu dan dia ini ngerasa ada koneksi yang luar biasa, yang mana kamu ngerasa sangat cepat akrab dengan dia, dan dia ini nggak hanya datang kepada kamu yang memberikan banyak pertanyaan, apakah dia jodoh saya, apakah aku dan dia akan cocok, apakah dia cinta sama saya, dan sebagainya. Tapi aku lihat dia di sini datang hadir kepada kamu sebagai sahabat juga. Jadi di sini nggak hanya untuk hal-hal yang berbau romance aja, tetapi juga datang kepada kamu membuat kamu nyaman. Kamu bisa cerita mengenai banyak hal dan hal-hal menyenangkan lainnya, yang kamu rasa kamu tuh bener-bener ngerasa hangat. Jadi nggak cuma perasaan jatuh cinta suka aja, tapi bener-bener rasa yang damai, yang kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya. Jadi calm. Cuma setelah itu waktu berlalu, dan mungkin sebelumnya kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda pada hubungan ini. Mungkin di sini buat kamu yang baru kenalan, tiba-tiba komunikasinya jadi makin gak intens, atau mungkin kamu ngerasa dia makin dingin. Atau buat kamu yang jadian, mungkin kamu merasakan adanya masalah yang timbul, atau ada ujian yang datang. Entah di sini ujian ini memang meliputi kamu dan dia, atau ada hal-hal lain di luar kamu dan dia yang sedikit banyak, atau mungkin kelihatannya di sini banyak sekali pengaruhnya pada hubungan cinta kamu, sehingga perasaan dimana kamu sebelumnya nyaman bersama dia, hangat, dekat dan sebagainya, tiba-tiba luluh lantah, tiba-tiba dingin, tiba-tiba dia jadi nggak jelas gimana
komunikasinya dengan kamu dan sebagainya. Cuma di sini yang harus kamu ingat bahwa badai nggak selamanya datang, petir nggak selamanya menyambar. Di sini aku lihat ketika emosi kamu dan emosi dia ini sudah mulai stabil, atau kondisi masalah yang datang ini mulai stabil, dia juga makin tidak setinggi itu ombaknya. Sudah nggak lagi ada petir, langit sudah mulai terang, sudah mulai tenang airnya, sudah lebih damai. Cuma memang di sini dia memikirkan banyak hal kelihatannya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa dia ini komunikasinya nggak selancar sebelumnya dan sebagainya, kok kelihatannya dia semakin banyak menghindar dan sebagainya, kelihatannya memang dia lagi berpikir banyak. Bisa saja mengenai bagaimana dia mengatasi masalah yang datang ini, atau mungkin di sini seperti kartu ini yang menyatakan bahwa dia sedang mencari apakah dari hal yang terjadi ini dia masih bisa bertahan dengan kamu atau bagaimana. Dari hal yang terjadi ini udah pasti ada penilaian yang berbeda. Penilaian kamu ke dia mungkin sedikit banyak berubah, penilaian dia ke kamu juga sedikit banyak mungkin akan berubah, sehingga di sini dia butuh waktu yang lama untuk berpikir apakah dia akan tetap akan jalan bersama dengan kamu, ataukah ada hal-hal lain yang harus dia pertimbangkan mengenai hubungannya bersama dengan kamu atau perkenalan pendekatannya ini bersama dengan kamu. Tapi kemudian waktu berlalu, aku lihat di sini dia juga semakin bisa lebih tenang ya. Kamu bisa melihat matahari bersinar kembali, langit sudah mulai terang, airnya sudah benar-benar lebih damai dibandingkan sebelumnya, sudah nggak ada ombak. Ini adalah kondisi yang mana hatinya sudah damai. Kelihatannya sih di sini aku lihat dia akan terbuka lagi nih obrolannya dengan kamu, akan berkomunikasi dengan kamu, mulai terbuka lagi, mulai lebih bisa damai, mulai lebih bisa ngobrol dua arah antara kamu dan dia mengenai apa yang terjadi pada dirinya, pada hubungan kamu, pada perasaan-perasaannya dan sebagainya. Jadi temperance di sini momen healing atau momen dimana mulai lebih bisa berdamai dengan situasi. Kalau pada situasi ini pada akhirnya dia memutuskan untuk oke, aku akan tetap mencoba hubungan ini bersama dengan kamu, maka dia di sini akan datang menjadi, kalau sebelumnya seperti dar, dia sekarang datang dengan lebih damai bersama dengan kamu. Kalaupun sebelumnya ada kata-kata dia yang kurang pantas, kurang mengenakan yang dia lontarkan kepada kamu atau dia katakan kepada kamu, kemungkinan besarnya kelihatannya di sini dia akan minta maaf kepada kamu dan mungkin akan meminta kesempatan kedua untuk mungkin lebih baik lagi, meminta maaf atas perlakuannya atau mungkin kata-kata yang nggak sengaja dia ucapkan karena situasi yang teramat sangat mengkonfrontasi hatinya, pikirannya juga, dan juga terhadap hubungannya kepada kamu. Seperti itu yang bisa aku lihat di sini. Jadi ya mudah-mudahan aja kalau sekarang dia masih diam atau mungkin tidak sehangat dulu, mudah-mudahan setelah ini dia akan datang kepada kamu dan membuat hubungannya menjadi semakin baik kepada kamu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada The Judgment, Edge of Wands, ada Seven of Pentacles. Oke, ada The Hierophant. Aku lihat di sini pada apapun yang telah terjadi di hubungan kamu dan dia atau di momen pendekatan kamu ke dia, walaupun mungkin sebelumnya itu pahit atau kurang menyenangkan, di sini semakin mengkonfirmasi bahwa kelihatannya dia akan belajar dari apa yang sudah terjadi. Pada perasaannya saat ini, aku lihat dia jauh lebih damai ya, calm, lebih damai, akan lebih hangat untuk berkomunikasi atau bagaimana dia akan memperlakukan kamu akan lebih hangat. Mungkin di sini dia akan lebih bercerita banyak kepada kamu mengenai dirinya, mengenai mungkin sebuah rahasia akan dia ungkapkan, atau dia akan bercerita lebih banyak mengenai masa lalunya, atau ada hal-hal pahit yang sebelumnya dia rasa lebih baik dia sembunyikan, tapi pada akhirnya dia merasa bahwa aku akan share ini kepada kamu. Dan mungkin juga ini yang membuat dia butuh waktu yang cukup panjang, dimana dia butuh proses lah, apakah aku akan memberitahukan kepada kamu, ataukah aku simpan, ataukah akan bagaimana, seperti itu di sini. Jadi aku lihat sih dia akan minta maaf. Ini akan semakin mengkonfirmasi dia akan minta maaf ke kamu kalau sebelumnya memang dia di sini ada hal-hal yang kurang berkenan mengenai kamu, atau mungkin sebaliknya kamu yang akan datang minta maaf kepada dia. Kalau memang sebelumnya kamu merasa bahwa kayaknya aku nih yang salah, sepertinya aku yang mengkonfrontasi dia terlalu banyak sehingga dia menjadi emosi dan sebagainya, aku lihat di sini kalau memang kamu ingin minta maaf ketika hatinya tadi sudah lebih damai, maka atau sudah mulai membuka komunikasi kepada kamu, nggak ada salahnya di sini kalau memang kamu ingin minta maaf, maka minta maaflah pada kondisi seperti ini.
Seperti itu sih. Dan aku lihat dia jauh lebih bisa berdamai dengan situasi, lebih bisa menerima kamu kalau pada akhirnya dia memang akan kembali lagi bersama dengan kamu, dan lebih hangat kelihatannya di sini. Ada Ace of Wands yang menandakan bahwa dia di sini akan membuka lagi kesempatannya untuk semakin dekat kepada kamu, semakin melihat bahwa hubungan antara kamu dan dia ini masih bisa diusahakan, dan dia akan datang kepada kamu dengan gelora, dengan hasrat, dengan rasa cinta yang lebih banyak lagi ketimbang sebelumnya. Jadi kejadian The Tower ini bener-bener bisa mengubah pola pikirnya dia sedikit banyak, yang mana dia lebih berpikir banyak. Dan aku lihat di sini kalau dia pada akhirnya akan kembali ke kamu, rasa cintanya, rasa percayanya, dan rasa untuk semakin ingin kenal kamu lebih dalam akan semakin besar justru dibanding sebelumnya gitu loh di sini. Jadi setelah badai menghantam, dia justru semakin ingin menguatkan pondasi dia bersama dengan kamu. Dan kamu juga jangan heran kalau misalnya setelah ini dia semakin intens, ingin lebih sering ketemu sama kamu, lebih ingin sering ngobrol sama kamu, semakin penasaran dengan kamu, menanyakan banyak hal tentang kamu dan sebagainya. Karena di sini dia merasa bahwa sepertinya aku menemukan ada banyak kesamaan antara kamu dan dia benar-benar ingin kenal kamu lebih dalam untuk sebuah tujuan. Kalau dia merasa goal yang dirancang di kepalanya dia sama dengan apa goal yang kamu harapkan di masa yang akan datang, dia akan datang kepada kamu sih, akan semakin intens gitu loh kehadirannya. Dan dia juga di sini aku lihat memang belajar untuk lebih bersabar lah dibanding sebelumnya. Dia semakin mengerti bahwa rasa cinta, rasa persahabatan yang dia tawarkan kepada kamu itu nggak hanya mengenai cinta aja, romance aja, tapi juga bagaimana dia harus menjadi pribadi yang lebih bersabar, lebih bisa mendengarkan kamu, lebih komit mengenai hubungan ini, dan juga nggak mau terburu-buru. Jadi di sini aku lihat dia belajar pada banyak hal yang sudah terjadi di hidupnya sebelumnya, bahwa dia harus sabar untuk membangun hubungan ini, bahwa dia nggak bisa mengharapkan kemarin dia kenal sama kamu lalu kamu akan benar-benar setuju untuk bersama dengan dia, atau kamu menunjukkan diri kamu seutuhnya keesokan harinya. Nggak bisa kayak gitu, bahwa hubungan itu benar-benar harus dibangun pelan-pelan, yang mana pada akhirnya kalau memang dia sabar, kamu sabar, bisa saling kompromi, bisa saling bekerja sama berdua. Aku lihat di sini kamu dan dia bisa sama-sama meraih buah manis dari apa yang sudah kamu perjuangkan bersama. Cuma memang di sini pada akhirnya kamu dan dia harus lebih sering berkomunikasi, kompromi, kerjasama. Kalaupun masih ada ego masing-masing, gimana caranya ego ini bisa saling dikompromikan untuk mencapai win-win solution antara kamu dan dia. Kalau memang rasa cinta itu masih ada, kalau memang rasa ingin memperjuangkan hubungan ini masih ada. Karena di sini seperti gambaran seorang petani yang mana dia ini harus bersabar menunggu hasil panen. Nggak bisa malam ini dia nanam beras, besok paginya dia panen, kan nggak bisa. Jadi yang mana ketika masalah datang, ya masalah ini perlu hadir ya untuk bisa membuat benih yang kamu tanam bersama ini semakin kuat ke depannya. Seperti itu. Dan di sini kalau misalnya kamu dan dia sama-sama bisa menjadi pribadi yang bersabar, aku lihat sih kamu dan dia ini bisa menjadi pasangan yang sama-sama saling mengerti, belajar dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Jadi perasaan dia sih aku lihat semakin ke depan semakin yakin untuk bisa bersama dengan kamu, membangun komitmen yang lebih jelas. Kartu The Hierophant ini bisa menceritakan banyak hal. Pendewasaan pola pikiran, kebijaksanaan ketika ada masalah yang datang, bagaimana dia bisa bersabar menghadapi kamu, bagaimana kamu bisa bersabar menghadapi dia. Dan The Hierophant juga bisa menjadi kartu yang menandakan adanya keinginan untuk segera menikah gitu loh. Jadi di sini sih kalau memang kedepannya kamu dan dia sama-sama sudah belajar dari apa yang sudah terjadi ini, akan semakin kencang hubungannya. Apalagi kalau goal antara kamu dan dia ini sama, maka ya itu tadi. Jadi kamu jangan takut kalau misalnya di sepanjang hubungan ini ada badai yang datang akan bisa menjadi sebuah jawaban. Apakah kamu dan dia di sini masih bisa bersama, masih bisa saling berjuang, masih mau saling bersabar, masih mau saling menemukan solusi dari apa yang terjadi. Kalau misalnya hal itu bisa kamu lalui, hubungan ini bisa semakin kuat, semakin benar-benar kuat menuju pada tujuan yang sama. Kayak gitu sih. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ada The Butterfly. Iya, hubungan ini memang hubungan yang mungkin masih sangat muda, masih butuh kematangan, sehingga di sini aku lihat akan ada evolusi ya.
sebuah perubahan antara kamu dan dia. Jadi pattern yang berubah. Jadi kamu dan dia yang mungkin sebelumnya masih mengedepankan ego, masih hanya mengutamakan yang romantis-romantis aja, pada akhirnya kamu akan belajar di fase setelah ini untuk bisa bertumbuh ya, bertumbuh bersama. Jadi lebih mau saling mendengarkan, lebih mau saling bersabar. Kalau misalnya yang satu lagi panas, yang satu mendinginkan, kayak gitulah. Ketika yang satu lagi dingin, yang satu diusahakan untuk lebih hangat, kayak gitu. Dan ya mungkin di sini juga ada inner child, atau mungkin di sini trauma masa lalu, di masa belia kamu, di masa kecilnya dia juga. Mungkin sama-sama di masa kecil antara kamu dan dia, yang mana sesuatu mengenai inner child ini berpengaruh banyak pada hubungan kamu dan dia. Jadi kalau misalnya memang ada trauma di masa kecil kamu atau masa kecilnya dia, ini akan punya pengaruh yang besar sih. Jadi bagaimana kamu dan dia mengambil keputusan, bagaimana kamu dan dia mengatasi masalah, itu sangat besar pengaruhnya pada kehidupan kamu dan dia yang sudah berlalu gitu loh. Jadi di masa kecil, terutama kalau mungkin kamu dan dia punya keluarga atau orang tua yang kamu sering lihat bertengkar, atau mungkin ada pernikahan gagal yang kamu lihat di orang tua kamu, sehingga ini punya pengaruh yang sangat-sangat besar. Mungkin di sini ada trust issue, takut ditinggalkan, takut diabaikan, takut tersakiti, kayak gitu loh. Sehingga di sini kamu dan dia sama-sama saling belajar untuk saling menguatkan juga gitu loh. Dan kalau misalnya kamu dan dia selesai atau mungkin benar-benar bisa menghadapi fase ini, kamu dan dia bisa menjadi butterfly atau kupu-kupu yang siap terbang tinggi menuju tujuan yang sama. Dan kupu-kupu ini selalu bercerita mengenai pertumbuhan ya, perkembangan, transformasi, yang mana pertumbuhan atau perkembangan itu kadang tidak menyenangkan, tetapi yang memang harus dilalui gitu loh, untuk melihat apakah hubungan ini memang worth it untuk dijalani antara kamu dan dia atau gimana gitu. Di sini ada girl talk. Ini waktunya kamu untuk lebih apa ya, lebih banyak berbicara kepada dia. Jadi lebih bisa berani mengkomunikasikan apa yang kamu rasa bersama dengan dia. Aku lihat kamu dan dia ini punya energi yang sama untuk menjadikan hubungan ini hubungan yang nyaman. Jadi nggak hanya mengenai romantis-romantis, so sweet, indah aja, tapi bagaimana mengkomunikasikan apa yang kamu rasa. Living the moment. Jadi nikmati momennya sekarang. Lagi happy ya lagi happy, nikmati. Ketika lagi ada masalah ya udah fokus di masalahnya, bagaimana menyelesaikan masalah itu bersama, kayak gitu di sini. Having fun, nikmati hubungan ini. Jadi jangan terlalu membanding-bandingkan lah hubungan ini dengan hubungan teman-teman kamu yang lain. Karena setiap hubungan, setiap pasangan pasti punya jalan yang berbeda, masalah yang berbeda, kebahagiaan yang berbeda. Maka living the moment. Nikmati momennya bersama dengan dia. Dan kalaupun di sini ada masa dimana kamu ngerasa harus move on dari apa yang sudah berlalu, maka move on lah. Entah ini mengenai mantan atau mungkin masa kecil, masa remaja kamu yang kurang menyenangkan, move on untuk belajar dari apa yang sudah kamu jalani sebelumnya, menjadi bekal di hubungan kamu yang sekarang. Kegagalan di hubungan kamu sebelumnya, atau mungkin bahkan kegagalan di hubungan cinta orang tua kamu, jangan dijadikan patokan untuk hubungan yang sedang kamu lalui sekarang bersama dengan dia. Time with friends juga bisa menjadi sebuah pesan buat kamu. Jangan hanya ketika kamu jatuh cinta, jangan hanya dia aja, tapi juga kamu harus punya waktu kepada diri kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu gitu loh. Jadi aku mengerti sih ketika jatuh cinta rasa ingin bersama terus-terusan, nggak mau berpisah, rasanya sangat besar. Tapi kamu juga harus ingat di luar sana ada teman-teman kamu yang mungkin merindukan kamu, yang mungkin butuh curhat sama kamu. Maka seimbangkan antara waktu dengan dia, pasangan kamu, dan juga waktu untuk diri kamu, pekerjaan kamu, kuliah kamu, teman-teman kamu, kayak gitu. Jadi selain ngobrol dengan pasangan kamu, ngobrollah juga dengan sahabat-sahabat kamu. Siapa tahu kamu jadi punya perspektif yang berbeda, saran-saran, atau sedikit banyak bisa meredakan stres yang kamu hadapi bersama dengan pasangan kamu. Ada wedding ring di sini yang semakin mengkonfirmasi kartu The Hierophant, bahwa kelihatannya dari sisi dia juga sudah punya bayangan mengenai pernikahan, penyatuan, soul connection, cinta yang tanpa syarat, tanpa pamrih, dan juga janji yang bisa terjadi selamanya, janji suci gitu ya. Janji suci di depan Tuhan bahwa hubungan kamu dan dia ini bisa dipersatukan dalam perjuangan bersama.
diusahakan bersama, dapat restu orang tua dan sebagainya. Itu sih yang aku lihat. Dan di sini juga tadi bottom decknya ada love. Di sini love yang banyak antara kamu dan dia di sini. Jadi cinta itu ada banyak. Cinta kamu kepada pasangan kamu, cinta kamu ke diri kamu sendiri, cinta kamu kepada keluarga, cinta kamu kepada cita-cita kamu dan sebagainya. Maka di sini ada banyak orang yang nanti akan punya pengaruh di kisah cinta kamu. Ini bukan tentang orang ketiga, bukan, tapi juga bagaimana apakah kamu akan bisa dekat kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga bagaimana dia akan bisa dekat kepada sahabat-sahabat kamu, keluarga kamu dan sebagainya. Maka di sini ada banyak orang yang akan punya andil di hubungan kamu dan dia. Maka jangan kurung diri kamu hanya berdua aja kemana-mana, berdua aja, tapi juga lihat dunia ini masih sangat luas. Maka temukanlah orang-orang yang bisa membangun hubungan kamu bersama dengan dia. Kalau ada masalah, nggak ada salahnya kamu cerita ke sahabat yang bisa kamu percaya, keluarga yang bisa kamu percaya gitu loh di sini ya. Ini juga ada friend ya, yang bisa menjadi petanda bahwa jangan hanya melihat dia aja, tapi juga dekatkan diri kamu ke sahabat-sahabat kamu gitu ya. Ada I will protect di sini, kamu akan terlindungi. Terlindungi di sini, kamu akan baik-baik aja bersama dengan dia. Kamu di sini juga bisa melindungi diri kamu. Jadi kamu lihatlah kepada dia yang sedang menjadi pasangan atau calon pasangan kamu ini, apakah bersama dengan dia kamu merasa terlindungi? Apakah bersama dengan dia kamu merasa damai? Apakah bersama dengan dia kamu merasa dicintai setulusnya? Kalau jawabannya adalah iya, maka kamu akan baik-baik saja bersama dengan dia. Tapi kalau kamu ngerasa kayak dia ini manipulatif, dia selalu menyalahkan saya, dia selalu meremehkan apapun yang saya lakukan, maka itu bisa menjadi red flag atau tanda bahaya, yang mana mungkin kamu bisa pertimbangkan lagi mengenai hubungan kamu dan dia. Tapi kalau bersama dengan dia kamu ngerasa aman, kamu ngerasa semakin menjadi orang yang lebih baik, semakin dekat dengan cita-cita kamu, semakin mendukung cita-cita dia mendukung cita-cita kamu, saling memperbaiki diri, maka kamu akan aman bersama dengan dia. Aku lihat seperti itu di sini. Jadi itu sih yang bisa menunjukkan apakah dia ini orang yang tepat buat kamu atau tidak dari bagaimana dia memperlakukan kamu sebetulnya. Lalu di sini ada I will forgive, aku akan memaafkan. Jadi mungkin di sini juga ketika dia minta maaf, seperti yang aku katakan tadi, mungkin dia akan datang ke kamu ketika suasana hatinya tenang. Mungkin dia akan minta maaf ke kamu pada apa yang sudah dia lakukan, atau mungkin kamunya yang akan datang kepada dia untuk minta maaf di sini. Jadi apakah kamu akan memaafkan dia atau tidak, semua kembali kepada kamu. Kalau memang hubungan ini masih bisa diusahakan, ada banyak perubahan positif antara kamu dan dia, maka hubungan ini bisa kok kamu bawa menuju lebih tinggi lagi statusnya, lebih nyaman lagi, lebih terproteksi, lebih damai gitu sih intinya. Jadi aku lihat sih dari banyak kartu yang keluar sejak tadi, ini mengenai kedamaian ya. Kartu Temperance, kartu The Judgment, Calm, Protect, Forgive, ini semua mengenai kedamaian. Cinta juga seharusnya ini mengenai kedamaian. I am bonded di sini, aku merasa bonded itu hubungan yang benar-benar rekat, erat gitu loh. Jadi bonded sama dia, bonding, hubungan yang benar-benar kamu nggak perlu ngomong tapi dia mengerti hatinya kamu. Tapi tentu saja ini dalam artian bahwa saling mengerti karena kamunya menceritakan apa yang kamu rasakan. Maka di sini seperti kukatakan tadi, kalau memang ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan kepada dia, sampaikan. Walaupun mungkin kurang enak buat didengar, tapi sampaikan kepada dia. Dia berhak untuk tahu apa yang kamu rasa mengenai kebahagiaan kamu, kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, kesedihan kamu, bahkan mungkin kemarahan kamu. Dia harus tahu kalau dia memang serius sama kamu, kalau dia benar-benar ingin membangun hubungan ini bersama dengan kamu, komit, maka seharusnya dia bisa menerima kamu. Segala bahagia yang kamu rasa dan juga segala emosi negatif yang kamu rasa. Dan ketika ada emosi negatif yang kamu rasa, seharusnya sih dia bisa menyamankan kamu, membuat kamu ngerasa aman, nyaman bersama dengan dia, damai. Bukannya ketika kamu ngerasa aku lagi gak enak perasaannya, aku kecewa sama kamu, seharusnya sih dia bisa berkompromi lah, ngobrol apa yang membuat kamu kecewa sayang gitu, bukannya malah menyalah-nyalahkan kamu pada apa yang kamu rasakan gitu loh. Jadi di sini benar-benar hubungan yang erat, yang rekat, yang mana
enak gitu komunikasinya. Ini mengenai komunikasi juga. Jadi bisa kamu pertimbangkan kalau selama ini komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Coba dievaluasi apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki. Dan kalau misalnya dia ini tipe yang silent treatment, atau treatment ketika dia marah ini dia mendiamkan kamu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu juga menjadi red flag-nya kamu, sinyal bahaya. Karena sekali lagi, kalau dia ini komit sama kamu, kalau dia memang ingin benar-benar ingin membangun hubungan bersama dengan kamu, ketika dia marah mungkin dia butuh waktu untuk menyepi, atau mungkin di sini menetralkan perasaannya, mendamaikan dulu perasaannya. Mungkin butuh sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau lebih dari 3 hari dia masih nggak menghubungi kamu, bahkan ketika kamu nanya, kamu baik-baik aja kah sayang, bagaimana kabar kamu, tapi dia masih terus diam, ya mungkin dia memang tidak seserius itu sama kamu. Karena semarah-marahnya orang seharusnya sih dia masih mau berkomunikasi. Kalaupun hatinya masih merasa nggak enak, seharusnya dia bisa bilang, maaf ya sayang, aku masih nggak enak hatinya, kasih aku waktu yang lebih untuk aku menenangkan diriku dulu gitu loh. Jadi bukannya diam tanpa jawaban, diam tanpa arah. Ya kalau udah lebih dari 3 minggu dia mendiamkan kamu, mungkin itu sinyal putus dari dia. Jadi sekali lagi, jangan biarkan diri kamu terombang-ambing dalam sesuatu yang gak pasti. Kalau dia serius sama kamu, seharusnya dia menjaga komunikasinya. Ya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari masih bisa dipahami lah. Tapi kalau lebih dari itu, ya itu red flag buat kamu. Dan beberapa kartu lagi di sini ada something better, sesuatu yang baik akan terjadi di sini. Jadi kamu tenang aja, selama di sini komunikasinya masih bagus, aku pikir akan baik-baik aja hubungan kamu bersama dengan dia. Tapi tentu saja diusahakan. Jangan di sini ketika something better, sesuatu yang baik akan datang, kamunya merasa baik-baik aja, nggak mau berusaha dan sebagainya. Tetap harus diusahakan supaya hal ini benar-benar akan terjadi kepada kamu. Kemudian di sini ada, sebentar, ada positive affirmation. Jadi kalau misalnya kamu di sini memang lagi diem-dieman, lagi kondisi yang dingin, tetaplah berpositive thinking. Tapi juga jangan terlalu berlama-lama membiarkan dia tanpa kabar gitu loh. Jadi di sini, oh mungkin dia lagi sibuk, oh mungkin dia lagi butuh waktu menenangkan dirinya, oh mungkin dia lagi butuh waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih dari seminggu dia nggak ada menghubungi kamu dan sebagainya, ya coba diselidiki. Apakah memang dia udah nggak ada rasa, nggak ada minat kepada kamu, atau mungkin memang dia bener-bener butuh waktu yang lebih untuk menyelesaikan masalahnya, mendamaikan perasaannya, atau mungkin dia lagi sakit. Jadi coba dikonfirmasi apakah memang seperti itu, atau memang dia sebenarnya baik-baik aja, cuma dia lagi udah nggak ada minat sama kamu gitu loh. Ada it's up to you, jadi semuanya terserah kepada kamu. Apakah kamu akan memberikan kesempatan ke dia untuk kembali kepada kamu, minta maaf, memperbaiki segalanya, ataukah bagaimana? Semua terserah kepada kamu. Ataukah kamu kayak, aku sudah lelah dibeginikan, sepertinya aku sudah waktunya untuk melepaskan dia. Ya semua terserah kepada kamu. Ada lend your hand, di sini apa ya, uraikan tangan kamu atau berikan tangan kamu ke dia. Jadi kalau memang dia lagi ada masalah, maka ulurkan tangan kamu untuk memberikan bantuan. Jadi kamu tanya ke dia, kamu lagi ada masalah kah? Apakah ada yang bisa aku bantu gitu loh. Jadi kalau memang kamu lagi pendekatan, atau bahkan ketika kamu udah jadian, jangan diam aja ketika kamu tahu dia lagi ada masalah. Apakah ada yang bisa aku bantu? Ataukah kamu ngerasa lebih nyaman kalau aku tinggalkan sendiri gitu loh, supaya kamu lebih tenang? Ataukah bagaimana? Jadi jangan ngerasa bahwa ketika dia diam, kamunya diam juga, tapi tanyakan. Kalau dia memang di sini serius sama kamu, seharusnya dia bisa memberikan jawaban. Misalnya, ya udah aku minta bantuan, aku butuh curhat sama kamu gitu. Atau mungkin sebaliknya, maaf ya, aku lagi ingin sendiri dulu, mungkin aku akan menghubungi kamu 3 hari lagi. Jadi seenggaknya masih ada komunikasi gitu loh. Jadi kamu nggak perlu bertanya-tanya lagi apakah atau bagaimana perasaan dia saat ini. Tapi yang aku lihat sih, kelihatannya seiring waktu berlalu akan lebih banyak dari ini semua yang akan, dimana dia ini akan semakin damai, semakin akan datang kepada kamu untuk memperbaiki keadaan. Kayak gitu sih di sini. Cuma sekali lagi, ini adalah general reading. Energinya bisa sangat kolektif dari banyak orang, sehingga bisa resonate di kamu, bisa aja enggak. Oke? Dan aku akan lihat di sini untuk zodiaknya.
reading ini mungkin akan sangat terkoneksi buat kamu atau dia yang punya zodiak Cancer, Taurus, Libra, Virgo, Aquarius, Scorpio, atau Sagittarius. Kemudian ini ada unsur nama kamu atau dia, ada F, A, O, J, G, N, L, C, V, dan K. Kemudian ini ada beberapa angka atau tanggal spesial antara kamu dan dia. 31, 6, 16, 18, 8, 22, 23, 25, 12, dan 26. Oke, jadi itu yang bisa aku reading mengenai bagaimana perasaan dia pada saat ini dan beberapa waktu yang akan datang. Semoga aja ini bisa menjadi sebuah jalan yang baiklah untuk kamu dan dia ke depannya. Semoga hubungan ini bisa membawa kamu dan dia pada hubungan yang damai, indah, hangat, penuh cinta, dan menuju pada tujuan yang sama antara kamu dan dia. Semoga reading ini bisa membantu kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.